itu Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Kemudian dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol. What? Itu disampaikan di sidang 4 Oktober 2016 pada saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Sakatatal. Jadi yang Ibu maksud dibuka di persidangan tanggal berapa? Karena saya punya catatan detailnya. Apakah pada saat Bapak Rudiana sebagai pelapor memberikan kesaksian di tanggal 3 Oktober, apakah di tanggal itu? Kita sinkronkan dengan catatan di Panitera. Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube gua, Mario Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu kan video viral itu tersebar di mana-mana, di media sosial maupun di televisi nasional. Saya ingin komentar Ibu, apakah betul video itu sempat ditayangkan di proses peradilan atau di pengadilan pada tahun 2016? Kalaulah benar, pertanyaan saya nih Bu, kalaulah benar ditayangkan, kenapa waktu itu tidak ada bantahan dari tim kuasa hukum tersangka ketika itu? terdakwa. Ini Eko ini Eko. Jujur kok, jujur pakai kayu, mukul pakai kayu. Kamu nendang. Pakai kayu tuh, kamu mukul pakai apa? Tadi. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu. Nembak. Iya, demi Jujur. Mau dia mukul apa? Iya, gitu Pak. Dia omong aja. Kita mukul. Berarti kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Yang pertama nendang. Ini. Nendang sama jujur aja. Jujur. Udah ditayangkan di pengadilan, jadi nggak usah diribetkan aja, kan harusnya Titin dong cerita. Sebetulnya saya meyakini betul seperti dalam tayangan video sebelumnya, saya dan Mbak Cindy Sembiring yang hadir di persidangan kemarin juga saya konfirmasi ke Bu Wit, ingat nggak pernah ada tayangan mengenai video pengakuan? Tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan 2016 pada saat Sakatatal maupun di 2017 pada saat sidang dewasa. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan baik di 2016 saat Sakatatal maupun 2017 saat pengadilan orang dewasa pada saat mereka duduk sebagai terdakwa. Tidak pernah. Jadi kalau itu yang dinyatakan pernah dibuka di persidangan, saya minta yang bersangkutan menyebutkan tanggal berapa rekaman itu dibuka, tanggal berapa. Apakah di tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya, apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko, pada tanggal berapa Ibu? Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, walaupun acak-acakan, detail banget tanggal berapa tayangan video rekaman itu dibuka di persidangan. Tanggal berapa? Kita sinkronkan dengan catatan dari Panitera. Saya aja punya loh, seorang kampung punya loh catatannya, walaupun tulisannya kehabisan pulpen kemudian diganti spidol. Ada yang warnanya hitam tiba-tiba diganti warna biru. Saya yang orang kampung punya catatannya. Tanggal berapa apabila Ibu meyakini bahwa klien Ibu disuruh membuka tanggal berapa? Kita sinkronkan dengan catatan Panitera.
Karena pada sidang tanggal 4 Oktober itu Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Kemudian dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol. What? Itu disampaikan di sidang 4 Oktober 2016 pada saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Sakatatal. Jadi yang Ibu maksud dibuka di persidangan tanggal berapa? Karena saya punya catatan detailnya. Apakah pada saat Bapak Rudiana sebagai pelapor memberikan kesaksian di tanggal 3 Oktober, apakah di tanggal itu? Kita sinkronkan dengan catatan di Panitera. Kemudian rekaman video itu, rekaman CD hasil interogasi. Di sini disebutkannya barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan. Di sini sebutannya bahasa barang bukti tambahan, tambahan, tidak seperti barang bukti lain. Itu pun barang bukti yang dihadirkan itu sudah beberapa mengalami kejanggalan. Misalnya dalam dakwaan jaksa yang terhormat, jaksa itu menyatakan di dakwaan dipukul dengan bambu ukuran 50 cm. Tetapi di dalam tuntutan si bambunya itu berubah panjangnya menjadi barang bukti bambu bulat ukuran 70 cm. Di dalam dakwaan jaksa 50 cm. Silahkan diperiksa kembali. Kalau Ibu hanya punya putusan, saya punya dakwaan, punya catatan-catatan. Ini catatannya nih, kalau bisa baca hebat banget nih. Itu catatan saat persidangan ya Bu ya? Catatan saat persidangan. Saya detailnya disebutkan. Saya sebutkan detailnya. Bagaimana ininya, semua disebutkan. Makanya Ibu tolong tunjukkan di tanggal berapa. Nah, visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai bentuk lain? Apakah pakai infocus? Apakah pakai laptop? Apakah di komputer? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya, karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu. Tidak pernah. Ayo kita adu bukti. Tanggal berapa? Nanti kalau bisa kita panggil panitera yang dulu megang perkara ini, pegang jaksa, hakim yang hadir di sidang perkara itu, kita adu bukti. Kalau saya Bu orang kampung, nggak mungkin bisa menghadirkan mereka. Tetapi seorang jam terbang yang sudah luar biasa, yakinlah bisa berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kalau saya tidak akan bisa, karena kemampuan saya juga sangat terbatas. Jadi kalau orang terkenal pastilah bisa manggil-manggil yang lain. Kalau saya kan, apalah artinya seorang pengacara kampung. Jadi sebetulnya emang nggak di catatan tanggal berapa. Karena setiap detail misalnya kesaksian penyidik tanggal berapa yang menyatakan kalau melakukan interogasi begini-begini. Saya punya semua catatannya, punya semua tanggal-tanggalnya. Apakah di tanggal 3 Oktober, 4 Oktober, apakah di tanggal 17 Februari, apakah di tanggal 17 Februari Ibu itu ditayangkan, karena pada tanggal 17 Februari 2017 kami sebagai pengacara terus-menerus menyatakan permintaan dibukanya CCTV yang di jalur itu ada banyak, sekitar 5-7 diakui oleh para penyidik yang waktu itu melakukan penangkapan. CCTV itu tidak bisa dibuka karena gelap. Anggota lain yang melakukan penangkapan menyatakan CCTV itu tidak bisa dibuka karena tidak ada ahlinya. Itu sih tanggal 17 Februari. Jadi mohon diinformasikan tanggal berapa rekaman itu ditayangkan di persidangan dan bentuknya seperti apa. Bentuk penayangannya, apakah menggunakan laptop Panitera, apakah menggunakan komputer Panitera, apakah menggunakan infocus, karena kami tidak pernah, kalaupun tayangan itu dibuka, pengadilan waktu itu kan ada kaca, pasti bisa kelihatan dari luar.
Kemudian apakah saya yakin lah justru netizen yang sangat pintar-pintar itu sangat bisa membaca gestur tubuh ketika Jaya diperiksa, kemudian Eko ketika ditanyain lah kalau nggak mau interogasi. Karena kalau bahasa di persidangan 2016 maupun 2017 itu pelapor mengakui dia menginterogasi. Pelapor mengakui, Bapak Rudiana itu mengakui dalam catatan persidangan, juga dalam putusan dituangkan menginterogasi. Ada putusannya. Kalau tidak percaya nih, ini saya masih pegang tanda tangan basah ya. Jaksa Penuntut Umum Irfan Wibowo SH. Ini tanda tangannya masih tanda tangan basah nih. Ini berarti asli, bukan fotokopian. Di sini barang bukti tambahan loh, paling akhir ditulisnya. Ini dalam tuntutan ya. Ini dalam tuntutan nomor 4 yang dewasa. Kemudian dalam putusan nah justru di putusannya Sakatatal barang bukti itu tidak disebutkan. Ini putusannya Sakatatal. Tidak disebutkan loh barang bukti itu. Barang bukti rekaman video pengakuan Jaya yang menurut Ibu Elsa ditayangkan di persidangan. Ini tidak disebutkan loh. Ini putusan loh. Ini putusan tidak disebutkan di barang bukti Sakatatal. Jadi di dalam putusan Sakatatal tidak disebutkan loh ada barang bukti rekaman. Padahal ada nggak Bu sebentar? Ada nggak? Karena mungkin persidangannya berbeda. Karena Sakatatal kan peradilan anak yang lebih dulu sidang, lalu kemudian dewasa kan belakangan. Apakah ada perbedaan misalnya karena persidangan anak itu didahulukan, lalu kemudian katakanlah itu nanti bukti tambahan itu sengaja atau memang ketika itu belum ada misalnya? Oh ya nggak bisa, karena menurut pengakuan saksi Bapak Rudiana, orang yang pertama mengakui adalah Jaya. Dan Jaya dihadirkan dalam kesaksian di Sakatatal. Jaya sama Sudirman itu dihadirkan di kesaksian Sakatatal. Kenapa saya bisa ngomong tanggal 4 Oktober 2016? Jadi kalau ada bukti yang pernah ditayangkan, berarti harus ada juga di putusannya Sakatatal. Ini perbedaannya, ini putusan Sakatatal, nggak ada barang bukti berupa rekaman. Jadi kalau saya bicara data dan fakta, tidak bicara khayalan tingkat tinggi. Saya tidak pernah bicara ada orang yang melihat dua pelakunya berdarah-darah ngetok-ngetok pintu, nggak pernah, karena memang faktanya tidak pernah ada. Saya tidak pernah menyatakan Rana melihat orang di segerombolan, karena yang disaksikan oleh Rana itu hanya 2 orang. Dan Rana mendengar keesokan harinya ada mayat di bawah flyover Talun. Jadi kalau saya bicaranya fakta, bukan khayalan tingkat tinggi. Begitu. Jadi sebetulnya video yang sekarang sedang viral itu tidak pernah ditayangkan di pengadilan. Jadi saya juga berterima kasih pada kesempatan ini kepada seluruh media, seluruh masyarakat Indonesia, media TV maupun para YouTuber yang terus mengawal kasus ini. Terima kasih kepada Radio Santuy, terima kasih kepada Dewi Aja, kemudian terima kasih kepada Beril Bir, kemudian Gagal Gajian, Anjas Mara di Thailand. Keren ya, kalau Pak dosen yang ngomong keren. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih yang sudah mengawal. Saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Nanti ketika kapan-kapan pas saya tonton saya tulisin deh. Kalau kayak gini kadang-kadang lupa ya, karena terlalu bergembira terhadap semua dukungan. Saya mohon doa juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Mahkamah Agung terketuk hatinya, kemudian mengabulkan permohonan PK seluruh terpidana. Kemudian juga berterima kasih juga saya kepada tim sus bentukan Kapolri sampai hari ini masih bergerak, walaupun memang kita terbentur pada
proses yang sedang berjalan yaitu PK. Tetapi saya yakin karena sampai saat ini juga masih bergerak, masih data-datanya masih dihimpun, banyak hal yang terjadi di luar persidangan, tetapi data dan faktanya tim sus sudah punya. Mudah-mudahan ketujuh terpidana yang masih mendekam di penjara bebas tahun ini. Mudah-mudahan. Minta dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa. Saya juga tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan, karena memang bukan hanya bersuara, tapi saya juga akan menghadirkan bukti-bukti di persidangan yang saya miliki, data-data yang saya miliki apabila itu dibutuhkan oleh siapapun, termasuk oleh Ibu Elsa. Barangkali butuh data-data, saya kasih Bu tanggal berapa. Ayo kita ngobrol bareng, kita bedah apa sih perkara ini sebetulnya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.